saya katakan super team, jawabnya kami. Kalau saya katakan PGRI Banyuwangi, Jaya. Kalau saya katakan super team PGRI Banyuwangi, pasti Jaya. Ya, oke. Terus tepuk tangan bersama-sama. Coba bersama-sama. Super team kami. PGRI Banyuwangi, Jaya. Super team PGRI Banyuwangi, dengan kesehatan kita bisa beraktivitas seperti pada siang hari ini, ya, dan tentunya seperti itu. Sehingga nanti apa yang saudara dapatkan, ya berbanding lurus dari apa yang saudara inginkan. Seperti itu. Paham semuanya ya? Oke, tetap semangat. Bagaimana semangatnya sampai dengan hari ini? Apakah semangatnya belum 100% atau mulai berkurang? Tidak. Ya, di mana hari ini adalah itu, ya, tidak jauh dari itu. Ya, hanya sebuah simbol. Dan saudara mungkin selama ini saudara memahami, jangan jauh-jauh pada dirinya sendiri aja. Kapan saya mengucapkan kata Pancasila? Ya. Dipandu. Ya. Apakah saudara jika tidak dipandu, saudara punya inisiatif dengan teman saudara berdiskusi kaitannya dengan Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya? Tidak. Ya, itulah yang terjadi. Maka di sini saya masih ingat apa yang disampaikan oleh B.J. Habibie. Ya, beliau adalah mantan presiden RI kita. Ya, di dalam pidatonya hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2011, ya, beliau menyampaikan, ya, Pancasila ini seolah-olah hilang dari kolektif bangsa Indonesia. Seolah-olah hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, tanah air. Jadi teman-teman, saya dan kelompok saya nanti ingin membuat suatu video. Jadi kita itu untuk perjanjian menonton laga timnas di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 melawan Bahrain. Jadi nanti kita itu janjian nonton bareng di tempat, yaitu lokasinya di Gedor Store. Seperti itu. When you close your eyes, tell me what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pancasila adalah dasar dari negara kita. Oleh karena itu, mengenal sejarah hari lahir Pancasila harus kita ketahui. Kita bukan pembuat sejarah, tetapi kita dibuat oleh sejarah. Itulah topik pembahasan kita hari ini. Salam kenal semua, kami dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2024. Saya Dinda Siningsih sebagai moderator dan rekan saya Putri Nurhaliza, saya Mufidah Aulia Asrofi, saya Nita Humaida, saya Dimas Ayu Bastian, saya Teguh Farano Kayasa, saya Muhammad Al-Farasi Jansa, saya Ali Solihin, saya Yana Najibah, saya Iman Azhara, saya Fiesa Sirina Salwa, saya Siti Faekatul Nurlahi Daryanti. Dan inilah video pembahasan tentang sejarah lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung tahun 1944, bala tentara Dainippon Jepang semakin terdesak oleh sekutu akibat rentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa mengumumkan akan dibentuk suatu badan usaha baru dengan nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan atau yang disingkat dengan BPUPK. Dan
menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Kekaisaran Jepang yang bernama Kunaiki Koiso mengumumkan janji Koiso atau deklarasi Koiso. Keputusan yang didapat dari sidang tersebut adalah terbentuknya Panitia 9 yang diketuai oleh Ian Soekarno. Tugas dari Panitia 9 itu sendiri adalah menampung berbagai aspirasi tentang bangsa dan negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara. Rumusan tersebut dicetuskan oleh Mr. Muhammad Yamin, diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Jaya. Terkadang kita hanya membuat video untuk tontonan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Putri Priyandini dan rekan saya Ahmad Sofiullah. Di sini kami mengambil tema tentang kekerasan seksual dengan judul dampak fatherless kepada remaja perempuan yang berakibat terhadap pelecehan seksual dan cara pencegahannya. Jadi fatherless sebuah istilah yang menggambarkan ketika peran dalam pengasuhan anak kurang atau tidak ada, baik fisik maupun psikologisnya. Fenomena ini juga dikenal dengan istilah father hunger. Fatherless merupakan masalah sosial yang kompleks di mana mencakup beberapa aspek yakni sosial, ekonomi, dan budaya. Permasalahan fatherless biasanya lebih berdampak kepada anak perempuan remaja karena semasa kecil ibarat kata itu kan tangki cinta yang dimiliki oleh seorang anak perempuan tidak diisi oleh ayahnya. Jadi ketika remaja si anak perempuan ini merasakan yang namanya haus akan kasih sayang laki-laki. Biasanya yang terjadi adalah grooming, adalah modus pelecehan seksual yang membuat korban akrab dengan pelaku dan berujung korban dieksploitasi dan dimanipulasi. Terlahir sebagai anak perempuan satu-satunya, mungkin sebuah anugerah. Tapi tidak denganku. Aku anak perempuan satunya dan aku adalah anak tunggal. Mungkin hidupku akan seperti seorang putri jika kedua orang tuaku masih ada. Aku tidak pernah tahu di mana ayahku sekarang, karena kedua orang tuaku telah berpisah. Aku tak tahu keberadaan ayah di mana dan aku tak ingat bagaimana rupanya dan seperti apa suaranya. Sedangkan ibuku, dia tak akan pernah bisa untuk kujumpai. Semenjak kejadian itu yang teringat di kepalaku, ibu sakit-sakitan. Hingga akhirnya Tuhan memilih untuk mengambilnya. Lalu bagaimana dengan hidupku? Memang aku tidak sebatang kara. Masih ada keluarga dari mendiang ibu. Tapi sungguh, mereka tak benar-benar menerimaku. Aku selalu iri melihat anak perempuan yang memiliki hubungan baik dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Setiap kali melihat anak kecil perempuan yang sedang diisi tangki cinta oleh ayahnya, aku hanya bisa menangis dan menyalahkan Tuhan. Tangki cintaku tak pernah terisi. Aku tak ingat apa saja yang pernah aku lakukan bersama ayahku dulu. Entah usiaku yang terlalu kecil untuk mengingatnya, atau hatiku yang sudah dipenuhi oleh kebencian. Jika orang lain melihatku sebagai manusia yang penuh dengan tawa, sungguh aku pandai menyembunyikan luka dan
sudah tak mampu menahan itu. Kisah percintaanku pun tak pernah baik-baik saja. Sejauh ini, tidak ada laki-laki yang benar-benar mencintaiku. Iya, memang faktanya tidak ada laki-laki yang suka kepada aku. Tapi aku perempuan yang sedang haus akan kasih sayang, perhatian, dan cinta dari seorang laki-laki. Ketika ada laki-laki yang datang kepadaku, aku selalu berharap bahwa dia akan selamanya bersamaku, bahwa dia benar-benar mencintaiku. Namun, aku salah. Di beberapa pertemuan awal, laki-laki itu mendekatiku hanya karena tubuhku. Tentu, aku selalu menolak hal itu. Bagaimanapun aku harus menjaga harga diriku dan martabatku. Hingga akhirnya, aku bertemu dengan laki-laki yang baik. Dia peduli, perhatian, dan tentu, perlahan tangki cintaku yang kosong mulai terisi berkat hadirnya. Aku tak mau kehilangannya. Apapun yang terjadi, aku harus bersamanya. Hingga aku tak sadar, dia sama-sama bejatnya dengan laki-laki yang lain. Dia telah merampas harga diriku dan martabatku. Aku tak pernah tahu dan berpikir bahwa kehilangan sosok ayah adalah hal yang paling menakutkan ketika aku beranjak remaja. Aku juga tak tahu jika ternyata tangki cinta itu perlu untuk diisi oleh cinta pertamaku, yakni ayah. Meski aku tahu ada yang memiliki ayah tapi perannya tak pernah ada. I'm sorry, Mom and Dad, for being such a mess. I really tried my best to work it out, but I don't know. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang melibatkan pemaksaan, manipulasi, atau ancaman yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa persetujuan dari korban. Ini bisa berupa pelecehan fisik, verbal, ataupun non-verbal yang bisa menyebabkan trauma fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga dapat merampas sebuah martabat dan kebebasan setiap individu. Penting bagi kita semua untuk mengerti bahwa kekerasan seksual bukan sebuah kesalahan dari korban. Dan pemberdayaan, pendidikan, dan kesadaran adalah langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual pada masyarakat. Kesel-kesel nanti gua mau
Thank you.